Tiga. Oke, di sini udah ada case study yang dimana case studinya itu di Challenger Disaster. Nah, kita kan udah sama-sama membacanya di artikelnya di Challenger Disaster ini kan. Nah, di sini Ya, yang ku baca itu kan ada di pertama ada kekhawatiran orang itu terhadap kemampuan O-rings untuk menutup sistem bahan bakar pada kondisi temperatur yang rendah katanya. Nah, terus ke bawah, yang di bawah. Nah, di sini ada si Gerald Mason, yaitu senior vice president dari Morton Thiokol ini. Di sini bilang sangat mengerti bahwa National Aeronautics and Space Administration atau NASA sangat menginginkan peluncuran ini dapat berlangsung dengan sukses. Baru ia juga tahu bahwa perusahaan Morton Thiokol ini juga membutuhkan kontrak baru dengan NASA dan sebuah rekomendasi yang tidak merekomendasikan peluncuran Challenger dapat saja merugikan perusahaan ini dalam mendapatkan kontrak selanjutnya dari NASA akhirnya. Nah, terus yang di bawah, nah si Roger Boisjoli ini nggak terima dengan keputusan yang diambil dari engineer tersebut. Baru dia nggak mau menjadi bagian dari sesuatu yang menimbulkan kecelakaan dan kematian. Seharusnya ia tidak perlu lagi ikut campur lebih dalam. Tetapi bagaimanapun juga, Boisjoli bukan hanya seorang penduduk yang sangat peduli dengan keselamatan. Ia juga adalah seorang engineer. Nah, ini adalah profesional judgment-nya bahwa Orings tidak dapat dipercaya keandalannya dalam kondisi seperti ini. Sebagai seorang engineer, ia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat, dan ia juga menunjukkan tanggung jawab ini kepada para astronot yang akan ikut dalam misi penerbangan Challenger esok hari. Nah, di sini coba kita lihat yang pertama ya, pertanyaan yang pertama. Apakah kasus ini berkaitan dengan masalah profesionalisme? Kenapa? Kan. Nah, kalau menurutku kasus ini berkaitan dengan apa profesionalismenya. Kenapa? Karena coba kasih lagi. Karena ya dari sikap si Boys Joli ini yang tidak terima keputusan dari yang diambil oleh engineer. Karena dia seorang engineer, dia tidak ingin menjadi bagian sesuatu yang menimbulkan kecelakaan dan kematian atau kegagalan dari produk mereka. Menurutku kayak gitu. Kayak mana menurut kalian? Menurut saya ini sudah sangat jelas dengan berkaitan dengan masalah profesionalisme. Hal ini didukung oleh adanya kasus-kasus yang telah melanggar etika-etika dalam suatu resiko pekerjaan atau suatu proyek. Nah, di sini kan sudah disebutkan bahwa terjadi bahwa ada dugaan bukan besar dan juga tidak ada jaminan keberhasilan 100% terhadap kemampuan roket yang dapat terbang dengan kondisi O-ring dapat bertahan pada temperatur rendah. Nah, hal ini sangat disebabkan oleh bagian dari NASA sendiri. NASA sangat menginginkan peluncuran roket ini sehingga memaksa dari perusahaan kontraktor Morton Thiokol untuk tetap menerbangkan roket tersebut. Sementara dalam perusahaan kontraktor roket ini, yaitu terdapat pimpinan engineer bagian O-ring roket, yaitu Roger Boisjoli. Dia telah menyatakan permasalahan bahwasannya O-ring daripada bahan bakar pesawat itu tidak dapat bertahan pada suhu yang rendah. Namun karena NASA terus memaksa, akhirnya pendapat daripada si Roger Boisjoli tetap diabaikan. Nah, jika dilihat dari segi etika profesi, Roger Boisjoli sudah sangat positif menjalankan etika dalam keprofesionalismenya sebagai seorang engineer. Dia berani mengambil keputusan walaupun sendiri, dia tidak berani mengambil keputusan yang tidak pasti. Jadi dia menyatakan pendapatnya mengenai
keselamatan penerbangan ini. Namun karena yang ditantangnya adalah satu perusahaan besar, maka pendapatnya tidak dapat diterima. Bisa dilihat dari segi kesalahan, ini diakibatkan oleh NASA sendiri. Jadi untuk bagian sudut pandang dari NASA lah yang kurang memahami bagaimana etika profesionalisme ini. Begitu menurut saya. Iya, di situ juga kan udah dibilang karena keprofesionalismenya si siapa tadi, si Bois Joli ya tadi. Ya, si Bois Joli itu karena dia yang memegang tugas dari awal sampai akhir. Kan nggak mungkin dia melepaskan tanggung jawabnya begitu saja. Jadi itulah kira-kira yang dimaksud untuk pertanyaan yang pertama, apakah kasus ini berkaitan dengan masalah profesionalisme dan kenapa? Berarti sudah terjawab ya. Untuk yang kedua, itu sebutkan apa saja aspek yang menyebabkan pengaruh dalam permasalahan tersebut. Oke, saya akan mencoba menjawab. Di sini ditanya apa saja aspek yang menyebabkan dan yang berpengaruh dalam permasalahan tersebut. Aspek yang pertama ialah engineer tidak dapat memberikan data teknik yang dapat memberi kesimpulan mengenai prediksi O-rings, benar atau salah dalam potensinya untuk menyebabkan terjadinya ledakan. Baru yang kedua itu tidak mendengarkan pendapat dari ahli O-rings untuk tidak meluncurkan roket dulu. Itu saja yang bisa saya jawab. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya rasa kedua poin tersebut sudah menjadi ide utama daripada aspek yang menyebabkan permasalahan tersebut seperti yang saya sampaikan tadi. Maksudnya engineer tidak dapat memberikan data teknik yang dapat memberi kesimpulan. Itu memang bagian dari sedikit, bisa dibilang bagian besar dari bagian dari kesalahan daripada si Roger Bois Joli. Namun di samping itu dia juga tidak berani mengambil risiko, dia membatalkan penerbangan. Dan yang poin kedua tadi tidak mendengarkan pendapat dari ahli O-ring, itu adalah bagian kesalahan dari NASA. Begitu menurut saya aspek masalahnya juga. Oke, mungkin untuk pertanyaan kedua udah terjawab ya. Yang untuk sebutkan apa saja aspek. Nah, aspek-aspeknya tadi udah kita dapat, ada 2 poin lah kira-kira yang kita dapatkan. Yang aspek yang berpengaruh menyebabkan dan berpengaruh dalam permasalahan Challenger disaster itu kan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke nomor 3 lah ya, karena nomor 2 tadi sudah terjawab. Nah, di nomor 3 ini apa kaitan permasalahan dari Challenger disaster dengan profesi sebagai seorang engineer? Baik, saya akan coba untuk menjawab untuk soal nomor 3 ini. Jadi kaitan permasalahan dengan profesi seorang engineer itu, pada permasalahan ini yaitu menjadi seorang engineer itu seharusnya mengetahui keseluruhan pekerjaan yang akan dilakukan. Memang pada awalnya si pimpinan dari O-ring engineer sudah mengatakan bahwa O-rings pada roket ini mengalami permasalahan dan belum bisa untuk dilakukan peluncuran roketnya. Tetapi NASA ingin tetap melakukan rekomendasi untuk peluncuran roket, karena itu hal yang sangat diinginkan oleh NASA. Nah, jadi kaitannya dengan profesi sebagai seorang engineer, yaitu kita harus bekerja secara totalitas. Setiap engineer harus kompak. Seorang engineer juga harus bertanggung jawab menyelesaikan suatu proyek, sehingga sebelum proyek ini diluncurkan, engineer harus kembali mengecek apakah pekerjaannya sudah baik atau tidak. Kan setiap engineer itu punya bagian. Tadi untuk manajer dari engineer O-ringsnya itu sudah mengatakan bahwa tidak dapat diluncurkan karena ada permasalahan pada O-ringsnya. Tetapi itulah ada sedikit miskomunikasi dari setiap engineer, sehingga
Disitulah kaitannya dengan etika profesi sebagai seorang engineer. Engineer-nya harus mencatat data-data yang mencakup ilmiah, baik pun yang mencakup proyek tersebut, sehingga bertanggung jawab atas teknologi yang akan digunakan. Kira-kira seperti itu pendapat dari saya. Nah, baik, jika ada dari teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya lagi. Gimana kira-kira udah kira-kira terjawab nih semua? Saya rasa yang dikatakan Jackson sudah benar dan tepat dan sesuai dengan pendapat saya pribadi. Ya, saya juga setuju dengan yang disampaikan Jackson. Ya, untuk menambahi juga ya, ya namanya seorang engineer ya harus mengetahui seluruh pekerjaannya dan juga harus bertanggung jawab atas semua yang dikerjakannya juga. Ya, itulah etika profesi dari seorang engineer. Di mana ada kesalahan, dia harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Oke, kira-kira udah terjawab lah untuk pertanyaan yang ketiga tentang kaitan permasalahan dari Challenger disaster itu dengan profesi sebagai seorang engineer. Untuk selanjutnya kita lanjutlah ke nomor 4. Nah, untuk nomor 4 ini apa rekomendasi dari kelompok kita supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti Challenger disaster itu di masa yang akan datang? Menurut saya seperti yang sudah kita bahas tadi kan, kalau itu masalahnya tadi kan terjadinya karena yang pertama itu mungkin karena tadi data teknik yang diberikan itu nggak menjamin 100% berhasil. Bahkan persentase yang mungkin tidak terlalu besar bahwa peluncuran roket itu bisa berhasil. Sehingga menurut saya harus bekerja secara totalitas, di mana ketika ingin diluncurkan harus memiliki persentase yang tinggi atau kalau bisa dipastikan aman. Apalagi ini menyangkut untuk keselamatan nyawa manusia, di mana kita dapat melihat bahwa memiliki risiko 7 nyawa manusia telah tewas pada peluncuran tersebut. Sehingga para pekerja harus juga mengerti seluruh apa yang akan dilakukan. Sehingga keputusan yang didapat menjadi bukti-bukti yang kuat, di mana berdasarkan tadi data teknik tadi harus mendapatkan hasil yang baik sehingga dapat memastikan keberhasilan dan dari peluncuran dari roket tersebut. Kalau menurutku kayak gitu. Izin juga menambahi untuk dalam rekomendasi kita ini juga agar terjadi di masa depan, perlunya kita untuk mendengarkan pendapat orang lain dan juga kita harus dapat melakukan pertimbangan dari pendapat-pendapat tersebut. Untuk kedepannya juga perlu sebagai kerjasama tim dalam membentuk suatu proyek atau pekerjaan agar dalam pengerjaan proyek itu kita dapat saling komunikasi ke depannya. Dan dalam hal kerjasama tim ini kita juga dapat mencatat data-data ilmiah dari proyek yang kita lakukan sehingga apabila ada masalah kita dapat kembali untuk membicarakan agar dapat kita perbaiki. Dan juga perlu untuk teliti dan hati-hati dalam menyelesaikan suatu proyek. Karena kita tahu bahwa dalam kasus tadi pesawat Challenger ini meledak dan menewaskan 7 orang, dan kecelakaan ini merupakan tragedi yang tidak hanya menyangkut nyawa manusia, tapi juga menghancurkan peralatan yang bernilai jutaan dolar dan menghancurkan reputasi suatu perusahaan. Di mana dalam kasus ini perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan NASA. Menurut saya begitu. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahi? Oke, kalau menurutku juga sekalian menambahi, kalau itu kayak kita sebagai engineer lah misalnya,
ya kita harus paham betul lah apa yang harus kita kerjakan, dan juga kita harus mengerti bagian proses-proses dari pembentukan dari suatu barang yang kita buat atau suatu pekerjaan yang kita lakukan, supaya tidak terjadi kesalahan. Misalnya kita mengerjakan dari awal sampai akhir. Nah, pada saat di akhir terjadi kendala, seharusnya kita sebagai engineer lah harus tahu kan di mana kesalahan yang terjadi dari awal proses yang awal sampai proses yang terakhir. Nah, rekomendasi juga kita sebagai engineer harus pahamlah data-data yang kita gunakan. Misalnya data dari suatu barang itu atau spesifikasi dari barang tersebut yang harus kita gunakan apa itu. Dari keandalan dari suatu sistem, dari keandalan dari suatu barang yang kita gunakan. Nah, kita sebagai engineer harus paham betul apa yang harus kita lakukan. Kira-kira begitu. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Saya rasa rekomendasinya dan juga cara-cara yang sebaiknya dilakukan untuk proyek selanjutnya itu sudah seperti yang disampaikan Kevin dan Juvensen tadi. Ini berbau dengan masalah totalitas dan juga bukan hanya reputasi perusahaan, tapi juga harus memikirkan keselamatan dan juga etika profesi dalam keteknikan. Begitu menurut saya. Oke, kira-kira dari penjelasan yang udah kita berikan masing-masing atau diskusi kita, kira-kira sudah terjawab pertanyaan yang nomor 4 tentang rekomendasi dari kelompok kita supaya tidak terjadi kejadian seperti The Challenger disaster ini di masa yang akan datang. Oke, kira-kira itulah udah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan mulai dari kasus yang berkaitan dengan masalah profesional dan juga apa penyebab dari masalah Challenger disaster ini. Baru untuk apa etika profesi yang ada di kasus di The Challenger disaster ini dan juga apa rekomendasi kita. Oke, kira-kira itulah hasil diskusi kita.